Ustadz Usep. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu segenap jamaah dan para pengurus kajian kolak dari masjid, yakni masjid dari Tanjung Barat yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-17 Ramadan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, dengan hidayahnya kita bisa tetap istiqamah sampai dengan nanti akhir Ramadan. Semoga kita bisa meraih ampunannya, kita bisa mendapatkan syafaatnya, dan kelak kita bisa meraih surganya. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, meraih syafaat melalui ibadah di bulan Ramadan. Sesungguhnya meraih syafaat bukan hanya ibadah di bulan Ramadan saja, tetapi wabil khusus karena kaitan sekarang ini adalah bulan Ramadan, bukankah di bulan Ramadan dibuka oleh Allah pintu ampunan, dibuka oleh Allah pintu rahmat, dibuka oleh Allah pintu-pintu langit, bahkan dibuka oleh Allah pintu-pintu surga. Saat ini adalah saat momen yang terbaik untuk kita bisa berusaha sebaik-baiknya untuk meraih rahmat Allah. Dengan demikian kita bisa meraih syafaatnya. Bagaimana kita bisa meraih syafaatnya? Apakah betul dengan ibadah sebenar-benarnya di bulan Ramadan kita bisa meraih syafaatnya? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tidak ada seorang pun manusia, seorang hamba, terutama kita umat Islam yang telah mengaku beriman, pasti sangat menginginkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkecuali siapapun dia, dan termasuk semoga kita, dan pasti kita menginginkannya. Amin. Untuk itu, di kajian singkat ini, izinkan saya menyampaikan kajian ini dengan tema tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang senantiasa membaca di belakang setiap selesai salat maktubah, salat fardu. Jadi setiap kita selesai salat fardu, setelah mengiringi zikir kita dan ditutup dengan doa, diakhiri dengan qara'a ayatal kursi, membaca ayat kursi. Dan ini tidak boleh ditinggalkan setiap selesai salat fardu. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Maka tidak akan ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali satu, kematian. Jadi jangan harap kita bisa masuk surga kalau kita belum mati. Salah satu jalan menuju surga, mati dulu. Nggak mati nggak bisa masuk surga kita. Yang menarik di sini, Rasul katakan siapa yang terus membaca, selalu membaca di belakang setiap salat fardu ayat kursi. Sering kita membaca ayat kursi tetapi terkadang tidak tahu maknanya. Ayat kursi dipajang di ruang keluarga, di ruang tamu, tapi hanya pajangan tanpa pernah dibaca. Ayat kursi dijadikan sebagai semacam suatu timah,
apa namanya, tamimah, kemudian namimah ditempel di dashboard mobil, di spion mobil, lalu digantung ada ayat kursi di sana. Kalau kita merujuk di sana, ada satu kalimat yang saya yakin harusnya kita paham betul itu. Madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak akan ada yang bisa memberi syafaat dan tidak ada gunanya syafaat nanti di sisi Allah di yaumil akhir illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan syafaat. Secara umum, syafaat itu hanya Allah berikan kepada orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Jadi nanti di yaumil akhir, syafaat hanya Allah akan berikan kepada orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Maryam, surat 19, dari ayat yang ke-85. Allah sebutkan di ayat itu. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang maha pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Saudara sekalian, orang-orang yang bertakwa dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Allah ibaratkan orang takwa itu adalah kafilah yang terhormat, yang diundang oleh Allah. Kalau kita menjadi kafilah dihormati, kayak apa rasanya? Bapak mungkin, ibu mungkin salah satu pejabat di lingkungan kementerian. Suatu ketika diundang menteri dan para pejabatnya, lalu diundang ke suatu daerah. Kira-kira kafilah rombongan menteri itu dihormati atau tidak? Dihormati, disanjung, barangkali dijamu. Bagaimana ketika kita dianggap oleh Allah kafilah yang terhormat di hadapan Allah? Hanya siapa? Orang takwa. Bukankah Allah perintahkan kita ibadah di bulan Ramadan, tujuan akhirnya hanya satu, la'allakum tattaqun? Jika kita mampu melalui ibadah sepanjang Ramadan, sebaik-baiknya berbuat takwa, Anda menjadi kafilah terhormat, pasti mendapatkan syafaat. Bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat? Oh, ayat yang ke-86 dikatakan, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kelak orang-orang yang durhaka kepada Allah akan digiring menuju ke neraka dalam keadaan dahaga. Orang bertakwa menjadi kafilah terhormat, orang-orang yang durhaka mereka akan digiring ke neraka menjadi kafilah yang terhina. Apakah kemudian mereka itu akan mendapatkan syafaat? Allah katakan di ayat 87, la yamlikuna syafa'ah. Mereka manusia tidak akan ada yang bisa mendapatkan syafaat. Tidak akan ada yang berhak mendapatkan syafaat. Yakni pertolongan dari Allah nanti. Baik itu melalui Rasulnya, para malaikatnya, tidak akan ada yang dapat. Illa kecuali manittakhadha indar rahmani ahda. Orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Siapa kira-kira Bapak Ibu orang yang sudah mengadakan perjanjian dengan Allah? Orang yang lisannya di dunia betul-betul telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, menjawab sebuah pertanyaan. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an syafa'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syafaat. Jadi pertanyaan sahabat kepada Rasul begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia? Man as'adin nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah gerangan ya Rasulullah? Orang yang paling berbahagia yang akan mendapat syafaat Anda pada hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, as'adin nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi aw khalisan min nafsihi.
Orang yang mendapat syafaat nanti pada hari kiamat adalah orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah perjanjian kita dengan Allah. Lalu diucapkan sidqan min qalbihi, dengan ikhlas sepenuh hati sanubarinya, khalisan min nafsih, dan ikhlas terbit sebenar-benarnya, sepenuh jiwa raganya. Maknanya apa? Ucapan itu tidak terucap hanya di lisan, tapi ini sebuah perjanjian dengan Allah yang harus diteguhkan, yang apabila dia telah mengucapkan itu, dia akan menjalankan segala aturan Allah. Wabil khusus di Ramadan, diperintahkan untuk ibadah sepanjang Ramadan, dijaga ibadahnya sepanjang Ramadan, maka orang itu akan berbahagia meraih syafaat. Bukankah ibadah di bulan Ramadan bukan hanya puasa? Betul, di dalam lafaz Imam Bukhari, ada kalimat ketika puasa di bulan Ramadan, ibadah itu disebutkan hanya saum. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan mantap, dengan ikhlas, dengan perhitungan yang tepat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni baginya dosa yang lalu. Dalam hadis ini, Rasul hanya menyebut satu, saum. Tetapi di dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan yang lainnya, Rasulullah SAW menggunakan kalimat yang berbeda, bukan saum, tapi qoma. Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang qoma, yang mendirikan, berarti betul-betul menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Apakah ibadah di bulan Ramadan hanya sekedar saum? Tidak, saudara sekalian. Saumnya dijaga, tarawihnya dijaga, tahajudnya dijaga, zikirnya dijaga, doa dijaga, istighfar dijaga, tilawah Quran dijaga, sedekahnya, seluruh amal-amal kebaikan. Wabil khusus kita menjelang 10 akhir Ramadan, di malam-malam akhir, utamanya di malam ganjil, untuk meraih Lailatul Qadar, dijaga ibadahnya sepanjang malam sampai waktu subuh. Kalau kita menjaga semua amal ibadah Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan landasan iman dan ihtisab, perhitungan yang tepat, dengan ilmu yang benar, dengan cara yang benar, dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni baginya segala dosa yang lalu. Dan lafaz ini di hari akhir Ramadan, Rasulullah merubah kalimatnya. Rasulullah menyampaikan dengan kalimat yang berbeda. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan ibadah, menegakkan ibadah malam di bulan, di malam-malam Qadar. Ibadah malam apa? Salat tahajudnya dijaga, berzikirnya, berdoa, tilawah Quran. Terus kita jaga justru di malam-malam itu. Yang Rasulullah perintahkan, syadda mizarahu, ay qadha ahlahu wa iyalailahu. Kencangkan ikat pinggangmu, bangunkan keluargamu, hidupkan malam-malammu, dan sungguh-sungguh kita ibadah, imanan wahtisaban, dengan iman dan perhitungan yang tepat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni baginya seluruh dosa yang lalu. Jika Allah telah berikan ampunannya, dibuka pintu rahmatnya, pasti Allah berikan syafaatnya. Sekarang kita akan uraikan di dalam Al-Quran tentang syafaat. Siapa yang akan meraih syafaat dan siapa yang terhalang dari syafaat. Kita buka surat An-Najm, surat 53, ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni anhum, la tughni syafa'atuhum syai'a." Betapa banyaknya malaikat yang ada di langit. Berapa banyak? Enggak terhitung, tak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Fis samawat, yang ada di langit-langit Allah. La tuhri syafa'atuhum syai'a. Syafaat para malaikat itu enggak ada gunanya bagi mereka sedikit pun. Enggak ada gunanya sedikit pun. Illa, kecuali min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda.
Orang yang akan meraih syafaat itu adalah orang yang telah diizinkan oleh Allah. Siapa saja yang Allah izinkan oleh Allah mendapatkan syafaat, maka orang itu mendapatkan syafaat. Wayarbo, dan orang yang diizinkan oleh Allah mendapat syafaat, Allah ridho. Mungkinkah saudara sekalian, Allah ridho kita mendapat syafaat ketika kita tidak menegakkan aturan Allah? Gak mungkin, saudaraku sekalian. Gak mungkin. Pastinya kita akan tertolak. Bagaimana untuk meraih syafaat? Allah mengizinkan kita mendapatkan syafaat dan Allah ridho kita meraih syafaat. Jadi syarat syafaat Allah berikan kepada kita. Pertama, yang memberikan syafaat diridhoi oleh Allah dan diizinkan. Kedua, yang menerima syafaat pun diridhoi Allah dan diizinkan. Dan semuanya itu akibat ridhonya Allah. La yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ingat kuncinya, nggak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil akhir kecuali atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, enggak. Dan ternyata yang diizinkan hanyalah orang yang telah mengadakan perjanjian. Apakah setiap yang mengadakan syahadat pasti dapat syafaat? Pasti. Hanya ada syafaat yang langsung tanpa hisab masuk ke dalam surga. Ada syafaat yang melalui hisab dulu, setelah itu dapat syafaat, maka akan masuk ke dalam surga. Ada pula yang harus terjerumus dulu ke dalam neraka, baru mendapat syafaat masuk ke dalam surga. Pilih yang mana kita? Silakan. Ini semua tergantung apa? Usaha kita sepanjang hidup di dunia ini. Wabil khusus sekarang kita berada di bulan Ramadan. Mari saudara kalian tingkatkan dan pertahankan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Allah tidak menuntut kuantitas, jumlah, tidak. Yang penting kualitas. Ahabbu a'mal indallah adwamuhu wa in qalla. Karena sebaiknya sesungguhnya, sebaik-baik amal yang paling dicintai Allah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya dengan kontinu, terus-menerus, istiqamah, dijaga, wa in qalla, meskipun sedikit. Di bulan Ramadan, kita sedikit baca Quran, katakanlah, mampunya hanya setengah juz. Tapi saya nggak bisa hatam, Ustaz. Nggak usah ngejar hatam. Yang terpenting Anda ikhlas. Hatam ngejar-ngejar, buru-buru bacaannya tanpa ikhlas. Tapi Anda bisa hatam, lebih bagus tentu saja. Bersedekah semampu Anda, berdoa, berzikir, sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Pertahankan semampu kita. Ini salah satu jalan kita bisa meraih syafaat. Agar Allah mengizinkan kita dan Allah meridhoi kita untuk meraih syafaat. Dengan apa? Dengan amal ibadah kita tentu saja. Ustadz, katanya bukan karena amal ibadah, karena rahmat Allah. Betul, tetapi rahmat Allah, Allah akan berikan melalui amal ibadah Anda. Yang Anda lakukan amal ibadah itu dengan baik, dengan benar, di mana Anda beramal beribadah, semata-mata mengikuti aturan Allah dan Rasul. Ketaatannya. Maka sepanjang kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, mari jangan sekedar saya amal ibadah, saya beramal, saya beribadah, tapi amal ibadah yang kita lakukan itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Rahmat Allah, Allah berikan. Sebagaimana Allah janjikan di surat 3, Ali Imran ayat 132. Wa may yuti'illaha war rasula. Dan barang siapa yang mentaati Allah. Ati'ul apa? Wa ati'ullaha war rasul. Maaf, enggak pakai waman. Wa ati'ullaha war rasul. Dan taatilah Allah dan Rasul. La'allakum turhamun. Agar kamu dapat rahmat. Artinya, amal ibadah kita yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah mutaqabbalah yang dikabul, yang mengikuti aturan Allah dan Rasul, dengan mentaati Allah dan Rasul, sehingga kita dapat rahmat. Dengan rahmat Allah, Anda akan mendapatkan syafaat. Tapi tanpa Allah izinkan, tanpa Allah ridhoi, nggak bisa kita bisa meraih syafaat, saudara sekalian. Dan ingat tadi, syafaat yang Allah berikan kepada kita, itu ada bisa melalui langsung tanpa hisab, langsung mendapatkan syafaat. Inilah generasi terdahulu yang terbaik di kalangan para sahabat.
dan hanya segelintir di kalangan yang akan datang. Ada pula yang dihisab dulu, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, tetapi akhirnya pun tetap masuk ke dalam surga melalui syafaat. Ada yang harus terjerumus dulu ke dalam neraka, baru mendapatkan syafaat. Ini yang terjadi nanti saat di padang mahsyar. Allah gambarkan itu di surat Al-Waqi'ah, surat 56. Kita bisa lihat dari ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-12. Wa kuntum azwaja thalatha. Dan kamu menjadi 3 golongan. Yang dimaksud kamu adalah umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam. Terbagi menjadi 3 golongan. Yang Islam ini, yang tidak mau Islam, tidak mengucapkan syahadat, ingat, nggak berlaku. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka akan dihisab, menerima catatan dengan tangan kanan, dihisab dengan mudah, dan dia akan mendapat syafaat langsung masuk surga. Tanpa harus ke neraka, tetapi setelah dihisab. Golongan yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, alangkah sengsara. Golongan kiri, alangkah golongan sengsara golongan kiri itu. Siapa mereka? Orang yang meraih catatan dengan tangan kiri, kemudian dihisab dengan berat, maka dia harus masuk dulu ke dalam neraka. Itulah golongan kiri. Yang ayat 10. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ada golongan yang paling dahulu beriman. Mereka lah orang yang paling dahulu masuk surga. Mereka yang langsung didekatkan kepada Allah. Langsung masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Golongan masuk surga tanpa hisab. Siapa gerangan mereka itu? Ayat 13 dan ayat 14. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar golongan-golongan terdahulu, yakni para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itu segolongan besar masuk surga tanpa hisab. Dan sullatu minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Segolongan kecil orang yang kemudian tingkat seperti kita ini sedikit sekali kans masuk surga tanpa hisab. Karena jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab, kata Rasulullah, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Mereka bergandengan tangan bersama-sama. Wajahnya cemerlang bagaikan bulan purnama. Mereka tidak saling dahulu-mendahului. Masuk surga rombongan pertama masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Kira-kira saudara sekalian, pengen yang mana kita? Ayat ke-8, dihisab dulu baru masuk surga. Ayat ke-9, na'udzubillah, neraka dulu baru masuk surga. Ayat yang ke-10, ke-11 sampai ke-12, kita bisa masuk surga tanpa hisab. Saya yakin kita pengen yang ayat yang nomor 3 semua, yang masuk surga tanpa hisab. Seberapa amal kita? Bagaimana kebaikan amal kita? Tergantung semuanya ini. Tapi yang jelas, setiap umat Islam akan masuk surga melalui hisab. Hanya caranya tadi 3 cara. Ada yang dengan langsung tanpa hisab, dihisab dulu baru ke surga, baru ada pula yang harus ke neraka dulu, na'udzubillah. Baru setelah terjerumus di dalam neraka, akan masuk dikeluarkan dengan syafaat. Berapa lama? Tergantung imannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai Anas bin Malik, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi sya'irat fi qalbihi imanan mithqala sya'ir. Akan diangkat dari surga, diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada iman sebesar gandum. Sebesar gandum. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah man kana fi qalbihi imanan mithqala burr. Diangkat dari neraka orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedang dalam hatinya ada iman meskipun sebesar beras. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah man kana fi qalbihi
imanan mithqala habbah. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun di dalam hatinya cuma ada iman sebesar habbah, sebesar biji sawi. Dalam lafaz lain mithqala dzarratin mithqala dzarrah, yakni sebesar dzarrah, imanan mithqala dzarrah. Iman dalam hatinya sebesar dzarrah, sebesar debu. Jadi makin kecil iman dalam hati, makin lama di neraka. Makin besar iman dalam hati, makin sebentar di neraka. Makin sempurna iman tanpa pernah tersentuh neraka. Syafaat Allah berikan. Tinggal kita pilih yang mana. Sekarang mari kita uraikan. Apa kaitannya antara syafaat dengan ibadah kita di bulan Ramadan? Ingat tadi saya sudah bacakan, yakni di surat 19, surat Toha. Orang-orang yang akan surat 19 surat Maryam tadi telah dikatakan di ayat 87 la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan ada yang mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Apa tadi perjanjian dengan Allah? La ilaha illallah. Ucapan syahadat. Maka saudara sekalian, setiap orang yang telah mengucapkan syahadat dipanggil oleh Allah menjadi orang yang beriman. Maka di dalam Al-Quran, panggilan Allah untuk ibadah, itu banyak sekali Allah tujukan untuk orang beriman. Meskipun ada ayat-ayat yang sifatnya umum, ya ayuhan nas. Panggilan orang beriman, Allah kepada orang yang beriman, diatur, dilarang, ditetapkan, diatur. Semuanya itu menandakan orang beriman itu sesungguhnya diatur oleh Allah, diperintahkan ibadah, dilarang untuk meninggalkan, dilarang untuk melanggar larangan Allah, yaitu yang diharamkan, yang dilarang. Berarti yang diperintah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan, dan semuanya ikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Jika kita mampu melaksanakan itu, insya Allah syafaat Allah berikan. Karena sesungguhnya saat kita menjalankan itu, kita sedang mengakukan, melebutkan, sedang menegakkan perjanjian kita dengan Allah yang tidak boleh kita rusak. Maka apa tujuan Allah ciptakan manusia? Untuk ibadah. Wabil khusus kepada orang beriman, untuk ibadah. Kenapa Allah perintahkan ibadah? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dengan takwa Anda meraih syafaat. Mungkinkah ada orang melalui ibadah Ramadan asal-asalan bisa berbuah takwa? Mungkinkah di bulan Ramadan orang hanya sekedar puasa, tarawih, lalu meninggalkan yang lain, dia akan beraih mendapatkan iman takwa? Gak mungkin, saudara sekalian. Takwa itu kedudukan paling tinggi. Maka setiap Allah perintahkan ibadah, pasti yang tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah firmankan Al-Baqarah surat 2 ayat 21. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia. I'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Allah Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan umat manusia sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa Allah perintahkan kita ibadah? Takwa. Kita diperintahkan ibadah di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk takwa. Kenapa harus takwa? Karena takwalah yang bisa meraih surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Hanya Allah sediakan untuk orang takwa. Maka orang takwa adalah orang-orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang meneguhkan kalimat itu, dia telah berjanji dengan Allah, menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya, meninggalkan larangan Allah sebaik-baiknya, mengikuti aturan Allah sebaik-baiknya. Siapa yang mampu menjalankan ibadah sepanjang Ramadan sebaik-baiknya, insya Allah jaminannya syafaat. Asal jangan sampai perjanjian kita dengan Allah diputus. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Jangan dinodai. Tetapi dengan dijaga.
Maka Allah perintah kita, siapa saja di antara kita yang telah mengucapkan syahadat, berarti telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Jangan kamu putuskan perjanjianmu dengan Allah. Surat 16, surat An-Nahl ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi'ahdillah idza 'ahadtum." Dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Saudara sekalian, bukankah kita telah berjanji? Berapa kali kita janji sama Allah? Dulu ketika masih di alam rahim, sekali janji saat ruh ditiupkan. Tapi setelah kita lahir ke dunia, sejak kecil jika kita dilahirkan sebagai orang muslim, sejak kita masuk Islam jika orang itu mu'allaf, sejak dewasa kita tambahkan lagi jika kita orang muslim. Kita selalu berjanji kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Berapa kali sehari Bapak Ibu? Subhanallah. Bapak Ibu selesai wudhu, apa yang Bapak Ibu ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Doa itu sesungguhnya janji Anda sedang ditekohkan. Anda dengar adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali dalam setiap adzan kita menjawab itu. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Berarti syahadatnya 2 kali melalui adzan. Setiap jawab adzan 2 kali. 5 kali adzan, 10 kali Anda bicara. Ada tasyahud di dalam salat. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jika Anda salat fardu saja 5 waktu, sudah 9 kali Anda janji. Karena satu salat ada 2 tasyahud. Kecuali subuh 1. Sudah berapa? Lebih dari 20 kita bisa syahadat. Kita janji Bapak Ibu. Subhanallah. Lebih dari 20. Melalui azan, melalui mendengar azan, melalui melalui sholat fardu. Gimana kalau nambahkan sunnah? Qobliyah badiyah. 10 rakaat. 5 kali salam. 5 kali kita janji. Belum lagi sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, dan semua sholat. Belum lagi zikir kita setelah kita selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pikir lagi, subhanallah, Bapak Ibu. 1 hari seorang muslim yang ibadahnya terjaga, lebih dari 50 kali kita mengucapkan syahadat. Berarti kita selalu janji sama Allah. Kalau sampai janji lebih puluhan kali, itu janji macam apa ini? Luar biasa. Tapi banyak umat Islam mengucapkan itu hanya di lisan. Maka kata Rasul tadi, yang mengucapkan itu sidqan min qalbihi, terbit sepenuh jiwa dengan hati nuraninya, khalisan min nafsi, ikhlas sepenuh jiwa raganya. Ada konsekuensi, dia akan jalankan ibadah, terutama di bulan Ramadan, yang Allah katakan asyamu li wa ana ajzibihi. Siammu itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Gak mungkin kita akan ibadah di bulan Ramadan asal-asalan. Ini dia saudara sekalian. Allah yang telah mengatakan, jangan kamu ganggu. Wa alfu bi'ahdillah. Teguhkan, ikatkan. Jangan kamu sampai mengkhianati perjanjianmu dengan Allah. Alfu bi'ahdillah. Penuhi, tepatilah janjimu dengan Allah. Idza ahadtum, jika kamu telah berjanji. Dan betul kita sudah berjanji. Wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Jangan kamu pernah mengkhianati perjanjianmu dengan Allah, sumpahmu dengan Allah, setelah kamu meneguhkan perjanjian. Wa qad ja'altumullahu 'alaikum wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sungguh Allah telah kamu jadikan menjadi saksi. Bapak Ibu, saat kita syahadat tadi siapa sih saksinya? Enggak ada yang dengar. Kecuali muadzin didengar orang. Kita jawab, nggak ada yang dengar. Setelah wudu jawab, nggak ada yang dengar. Kita syahadat dalam sholat, nggak ada yang dengar. Kita zikir setelah sholat, jika zikir kita sir, nggak ada yang dengar. Subhanallah. Nggak ada yang dengar. Afan, admin. Suara yang bocor. Maaf, Bu. Oke, saya matikan, Ustaz. Baik.
Perjanjian kita dengan Allah, saudaraku sekalian, nggak ada yang dengar Allahu Akbar. Cuman Allah. Nggak ada saksi kecuali Allah. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sungguh ketika kamu berjanji dengan Allah, kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi satu-satunya. Sumpahmu itu saksinya Allah. Syahadatmu itu saksinya Allah. Jangan pernah Anda bermain-main dengan sumpah. Maka Allah katakan, innallaha ya'lamu ma tafna'un. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa pun yang kamu kerjakan. Sesungguhnya apa sih garis besar isi perjanjian kita dengan Allah? Garis besarnya ada 3 perintah, ada 3 larangan. 3 perintah ini wajib kita jalankan sebaik-baiknya, 3 larangan itu wajib kita tinggalkan sebaik-baiknya. Apa saja itu? Naik ke ayat sebelumnya, ke ayat 90. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk berlaku adil. Wal ihsan, berlaku baik, ihsan. Wa ita'i dzil qurba, kamu diperintah untuk berbagi dengan kerabat dekat. Adil, berbuat baik, berbagi. Ini 3 itu mencakup seluruhnya loh Bapak Ibu. Adil, Anda dalam ibadah harus adil, ibadah sebaik-baiknya. Ketika Anda sholat, ketika Anda puasa, ketika Anda zakat, ketika Anda haji, adillah. Jangan curang, lakukan sebaik-baiknya. Ketika Anda berbisnis, ketika Anda bekerja, ketika Anda bermuamalah, adil. Semuanya, sendi hidup kita harus adil. Dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah. Kalau Anda berlaku adil, pasti benar perbuatan Anda. Adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menjadikan sesuatu yang hak tetap hak. Itulah adil. Yang batil tetap batil, tinggalkan. Itulah adil. Wal ihsan, dan berbuat baik. Saat kita ibadah, baik ibadah kita, jangan asal ibadah. Yang wajib, yang sunnah, jaga. Hablum minanas kita juga harus baik. Awas, jangan jahat sama manusia. Allah perintahkan ihsan. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah perintah kita untuk berbagi dengan kerabat dekat. Jangan jadi orang bakhil. Berinfaklah, bersedekahlah semampu kita. Bukankah 3 ini perintah kebaikan? Wajib, sunnah, hablum minallah, hablum minanas. Jaga baik-baik. Jika kita menjalankan ini, Anda sedang memenuhi perjanjian dengan Allah. Syafaat pasti Allah berikan. Di bulan Ramadan, bukankah sarana menjalankan 3 ini terbuka lebar? Melalui saum kita, melalui tarawih kita, melalui tahajud kita, melalui sedekah kita, tilawah kita, doa kita, zikir kita, istighfar kita, dan terus bahkan kita makan sahur, kita berbuka, kita kemudian nanti beriktikaf. Semuanya itu sarana yang harus kita lakukan dengan adil, dengan baik. Allahu Akbar. Di bulan Ramadan, bukankah orang yang memberi makan, orang berbuka, mendapat pahala seperti orang yang berpuasa? Bukankah Rasulullah di bulan Ramadan adalah orang yang paling banyak keluar sedekahnya? Mari perbanyak. 3 perintah yang kita diperintahkan menjalankan itu. Anda telah menjalankan perjanjian dengan Allah. Kemudian 3 larangan. Apa itu larangannya? Larangannya adalah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang kamu berbuat keji. Allah melarang kamu berbuat mungkar. Allah melarang kamu saling bermusuhan. Jangan berbuat keji. Apapun, hablum minallah maupun hablum minannas. Menambil harta orang, menyakiti orang, mendolimi orang, mencela, menghina, menghardik orang. Jangan. Wal mungkar, perbuatan mungkar. Meninggalkan larangan, mengabaikan larangan Allah, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Itu semuanya mungkar. Wal baghi, jangan bermusuhan. Wahai sesama mukmin, kita bersaudara, jangan bermusuhan. Kita lihat di negara kita, permusuhan antar golongan, antar organisasi, antara oposisi dengan pemerintah, macam-macam. Tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan agar kita selamat. Ya'idukum la'allakum tazakkarun. Inilah dia, Allah telah memberikan pengajaran kepada kamu. Isi pengajarannya adalah Anda harus meneguhkan perjanjianmu dengan Allah. Isi perjanjian 3 perintah dan 3 larangan. Jika ini kamu lakukan betul-betul, kamu akan selalu ingat Allah. Kamu akan selalu mengingat Allah.
Kamu akan selalu mengambil pelajaran. Kamu akan selalu berbuat baik. Terjaga. Saudara sekalian, ibadah di bulan Ramadan ini sering rusak akibat akhlak manusia. Dan sering manusia tidak menyadari akan ini. Apa diantaranya? Keburukan melalui lisan. Keburukan melalui perbuatan. Yang manusia berbuat tanpa menyadari. Tetapi itu merusak amaliyah di bulan Ramadan. Jangan harap mendapat syafaat. Maka jaga baik-baik ibadah kita di bulan Ramadan. Sebaik-baiknya tingkatkan amal ibadah. Jaga pula akhlak kita. Karena Allah akan melihat bagaimana akhlak kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia sedang berpuasa, tapi kata-katanya kotor. Dia berdusta, dia menghina, dia mencela. Wal amala bihi. Kata-kata kotor itu diamalkan. Beramal dengan mulut yang tidak baik. Menghina orang, mencela orang, menghibah orang, memfitnah orang, berkata dusta, menyakiti orang. Falaysa lillahi wal amala bihi wal jal. Beramal dengan amalan itu wal jal. Dan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Yang enggak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dia berpuasa di bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan, tetapi itu nggak dijaga, larangannya tadi nggak dijaga, lisannya nggak dijaga. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan, Allah tidak memiliki kepentingan sedikit pun bagi orang yang meninggalkan makan dan minum. Falaysa lillahi hajat. Allah nggak punya hajat, Allah nggak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam ketiadaan makan dan minumnya. Orang itu nggak makan, nggak minum. Lapar dan haus, subuh sampai maghrib. Nggak dilihat oleh Allah. Karena mulut yang nggak dijaga. Itu yang merusak, saudara sekalian. Jangan sampai ibadah kita sepanjang Ramadan dirusak. Mari kita jaga. Maka salah satu syarat Allah memberikan syafaat kepada kita dan Allah ridho adalah ketika kita di dunia berkata kata-kata yang keluar dari mulut kita Allah ridho. Kalau Allah nggak ridho, jangan harap syafaat. Lihat ayatnya. Surat 20, surat Al-Anbiya, surat Toha, ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah." Pada hari itu tidak akan berguna syafaat, nggak ada manfaatnya syafaat. Illa man adina lahu rahman, kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah yang Maha Pengasih. Diizinkan oleh Allah, dia dapat syafaat. Kenapa orang itu dapat izin dari Allah lalu mendapatkan syafaat? Waradiyalahu qawla. Sebab Allah meridhoi perkataannya. Dia, Allah, ridho dengan perkataannya. Mungkinkah Allah ridho dengan mulut kita yang suka menghibah, mencela, menghina, memfitnah? Demi Allah, tidak. Maka saudara sekalian, mari kita jaga. Ini perusak amal kita di bulan Ramadan. Penghalang syafaat. Allah mengatakan di ayat ini, tidak berlaku syafaat hari itu kecuali jika orang itu telah dapat izin oleh Allah yang Maha Pengasih. Kenapa Allah izinkan dia dapat syafaat? Karena setiap kata-kata yang keluar dari lisannya Allah ridho. Maaf, di negara kita. Coba kita lihat. Di medsos, di mana-mana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari jangan ikut-ikutan. Kata-kata kotor, menghujat, menghina, mencela, menghardik. Yang berkata itu kalau non-muslim, silahkan. Orang Islam, orang iman. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an." Orang mukmin itu mulutnya bukan suka mencela orang. Walal la'an. Orang mukmin itu nggak suka melaknat orang. Nggak suka mendoakan buruk. Nggak suka mendoakan yang buruk-buruk.
walal fahish. Orang mukmin itu mulutnya nggak keji. Nggak suka memfitnah, menghina, mencela, enggak. Walal badhi. Mukmin itu mulutnya nggak kotor. Nggak suka berdusta, nggak suka menghibah, nggak suka memfitnah. Semua itu lisan, saudara sekalian. Laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Mukmin itu mulutnya nggak kotor, nggak suka mencela orang, melaknat orang, nggak suka ngomong-ngomong yang tidak baik, mulutnya kotor, nggak suka dusta. Dijaga, adil, baik. Itu isi perjanjian tadi yang sudah kita uraikan di surat 16 ayat yang ke-90. Wajib kita jaga. 91-nya perjanjian, jangan Anda rusak. Gimana ada orang mukmin kok tatur seperti itu? Mulutnya nggak dijaga, sedangkan itu di bulan Ramadan. Allah nggak ridho. Maka tadi Allah nggak punya kebutuhan, terserah Anda puasa. Tapi Anda nggak jaga lisan, nggak jaga akhlak, nggak ada dapat nilai. Maka dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dari sahabat Abi Darda, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yubghidul fahishal badhi. Allah itu sangat benci kepada orang yang keji. Kotor kata-katanya, yang lisannya menyelekit kalau ngomong. Badhi, pendusta, berdusta, penghibah, mencela orang, menghibah orang. Allah benci. Kalau sampai Allah benci, mungkinkah dia dapat syafaat? Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Darda. Innal la'ani la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang mulutnya kotor, suka mencela orang, melaknat orang, menghina orang, berdusta kepada orang, caci maki orang, maka orang itu nggak bakal ridho. Allah nggak bakal ridho dengan ucapan lisannya. Maka la yakununa syufa'a, tidak akan bisa meraih syafaat, apalagi memberi syafaat. La yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Bahkan mulutnya tidak boleh menjadi saksi pada hari kiamat. Itulah maka ada surat Yasin, surat 36 ayat ke-65, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut-mulut manusia dikunci. Siapa yang mulutnya dikunci? Di saat di dunia lisannya tidak benar. Mungkinkah meraih syafaat? Tidak, saudara-saudara. Mari tingkatkan amalia kita di bulan Ramadan. Salah satunya jaga akhlak kita, hawa nafsu kita, kendalikan. Karena saum itu sesungguhnya pengendalian hawa nafsu. Pantas Rasulullah bersabda dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna amal ibni Adam lahu illa siyam as-siyamu li. Setiap amal anak Adam itu baginya, untuknya, kecuali saum. Saumnya anak Adam itu untukku. Wa ana azibihi, aku sendiri yang langsung akan membalasnya. Kenapa? Hanya puasa. Bukankah semua amal ibadah untuk kita? Kenapa hanya puasa untuk Allah, sementara ibadah untuk kita? Puasa pun untuk kita, tapi yang berhak menilai saum kita itu sukses atau tidak hanya Allah yang tahu. Maka kita wajib jaga dengan betul-betul. Syamuli, puasa itu untukku. Maka Allah perintahkan, siapapun di antara kamu yaumi idin saim, yang hari itu sedang puasa, fala yarfuth wala yaskhab. Jangan kamu rafas, jangan kamu menghina, jangan kamu mencela. Jangan kamu menghibah, jangan berkata dusta. Fa in sabbahu ahaduhum aw qatanahum falyaqul inni mru'us sha'im. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, lalu kamu dihina, kamu dicela, kamu dicaci maki, atau bahkan kamu dipukul, Allah cuma perintah satu. Orang yang sedang berpuasa itu jangan membalas. Falyaqul, ucapkan olehmu, Inni mru'um sha'im. Sesungguhnya aku sedang saum. Maaf, saya nggak mau ribut. Silakan Anda pergi. Nggak membalas cacian. Ini baru saum yang betul-betul mengharap ridha Allah. Jaga lisan, jaga emosi, jaga hawa nafsu. Pantas saum itu untuk Allah. Maka orang yang saumnya benar
dapat dua kegembiraan. Satu, gembira ketika berbuka di dunia. Yang kedua, gembira idza laqiyallah yaumal qiyamah yafrahu bisaumihi. Apabila nanti menemui Allah di hari kiamat, dia bergembira karena saumnya. Dibuka pintu surga lebar-lebar. Diberikan oleh Allah syafaat, digiring menuju surga. Jika kita meraih takwa di bulan Ramadan ini. Maka mari saudara sekalian, berhati-hatilah dari lisan kita. Karena salah satu orang yang bisa mendapatkan syafaat, karena di dunia hati-hati, nggak asal bicara, nggak asal berbuat. Kenapa? Karena takut sama Allah. Takut sama Allah itu kuncinya. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 28. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un. Dia Allah mengetahui yang ada di hadapan mereka. Dia itulah yang tahu apa yang ada di belakang mereka. Malaikat yang menjaga kita, yang di depan, yang di belakang, yang kanan, yang kiri, yang terjadi pada kita, yang telah lalu, yang kita perbuat, yang akan terjadi, yang akan datang. Allah tahu sementara kita nggak tahu. Wala yashfa'un. Dan ingat, tidak ada gunanya syafaat. Tidak akan berguna dan berlaku syafaat. Mereka tidak mampu mendapat syafaat. Mereka tidak bisa memberi syafaat. Illa limanir tadho. Kecuali orang-orang yang mendapatkan ridho. Siapa? Orang yang dapat ridho dari Allah mendapat syafaat. Kenapa kok ada orang dapat ridho sehingga mendapatkan syafaat? Coba perhatikan ujung ayatnya. Wahum min khasyatihi mushfiqun. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah di dunia. Sehingga perbuatannya selalu berhati-hati. Ngomong hati-hati, nggak akan ngomong kecuali omongan yang Allah ridho. Berbuat hati-hati, nggak akan berbuat kecuali perbuatan yang Allah ridho. Penglihatan, pandangan hati-hati, nggak akan memandang kecuali yang Allah ridho. Pendengaran, perbuatan tangan, langkah kaki, nggak akan berbuat kecuali yang Allah ridho. Inilah orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat. Saudara sekalian, melalui ibadah di bulan Ramadan ini, mari kita jaga. Melalui amalia sepanjang Ramadan, mari kita tingkatkan. Karena kalau kita mampu mengamalkan itu sepanjang Ramadan, bukankah ampunannya ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Itulah orang takwa. Itulah tujuan Allah perintah kita ibadah. Semoga seluruh amalia kita di bulan Ramadan yang kita pertahankan, yang kita tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya, betul-betul kita jaga, membuahkan takwa untuk kita. Dengan takwa kita, insya Allah nanti di yaumil akhir, melalui syafaat, digiring menuju surga. Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Surat Az-Zumar, silakan dibuka surat 39. Ayatnya dari ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa. Berarti di dunia betul-betul berusaha. Ibadah sebaik-baiknya. Wabil khusus sekarang Ramadan, meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya untuk bisa meraih takwa. Nanti di yaumil akhir, orang bertakwa digiring oleh Allah menuju ke surga berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika rombongan-rombongan calon penghuni surga itu telah dekat sampai di depan surga, dibukalah pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan dikatakanlah oleh para penjaga-penjaga surga kepada calon penghuni surga yang mereka dibawa rombong-rombongan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atasmu. Tercurah atas kalian, kenikmatan atas kalian. Masuklah kamu ke dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allahu Akbar. Tidakkah kita ingin meraih ini?
Dibuka pintu surga di bulan Ramadan. Maknanya mari kita buka pintu surga untuk diri kita nanti di yaumil akhir. Dengan beribadah sebaik-baiknya. Dengan mengharapkan rahmat Allah. Dengan mengharapkan syafaat nanti di yaumil akhir. Jaga sebaik-baiknya. Dibawa rombongan masuk surga. Maka para penghuni surga ucapannya begitu dia berada dalam surga. Di ayat yang ke-74. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannah haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Allahu akbar. Ucapan yang diucapkan oleh penghuni surga pertama adalah alhamdulillah. Banyak-banyak kita ucapkan itu di dunia atas segala nikmat Allah yang tak terhingga. Syukuri nikmat Allah itu dengan bukti ketaatan. Segala puji bagi Allah. Shadaqana wa'adah, yang telah menepati janjinya. Bahwa dulu di dunia Allah berjanji kepada kita, siapa yang betul-betul bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga melalui syafaat. Dibuktikan oleh Allah di yaumil akhir. Betul-betul digiring menuju surga. Dengan syafaat langsung dimasukkan surga. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang harus dihisab dulu. Ini yang paling beruntung. Tapi adapun orang-orang yang masuk ke dalam neraka dulu, nggak digiring ke surga, melalui digiringnya ke dalam neraka. Meskipun pada akhirnya mendapatkan syafaat. Maka ucapan alhamdulillah, alladzi sadaqana wa'dah, Allah yang telah menepati janjinya, wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannah, dan telah mewariskan kepada kami satu tempat di surga. Natabawwa'u minal jannah, satu tempat kediaman di surga, min haitsu nasya', yang boleh memilih dimanapun surga yang kamu inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin. Sebuah kenikmatan yang paling sempurna. Balasan atas amal-amal yang dilakukan kita di dunia. Amal yang baik, yang mengikuti ketaatan pada Allah dan Rasul. Dengan itu dapat rahmat, maka syafaat Allah berikan. Meraih syafaat melalui ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Dan tentu setelah Ramadan, tetap kita jaga amal ibadah kita, meskipun tidak sebanyak di bulan Ramadan. Kuantitasnya yang penting. Tadi, amal yang dicintai Allah adalah yang dilakukan continue oleh pelakunya, meskipun sedikit. Tapi continue, dawam, istiqamah. Semoga kita akan melakukan itu, dan kita jaga itu, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian. Tadi saya dikasih waktu 1 jam, tepat 1 jam kajian ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Usep sebagai admin. Silakan kita bisa melanjutkan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya, dan Masya Allah ini sungguh sangat banyak manfaat yang kita bisa ambil, dan seandainya kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz ini, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhirat. Yaitu orang-orang yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah mengetahui tadi dari Ustaz bahwasanya golongan yang masuk ke dalam surga itu ada yang masuk tanpa hisab, tapi itu memang golongan dari orang-orang yang paling awal zaman para sahabat Nabi. Kemudian ada yang masuk surga tetapi melalui hisaban dulu, dihisab dulu, dan ada yang terakhir adalah masuk surga tapi masuk ke dalam neraka dulu dan nanti mendapatkan syafaat, tapi alhamdulillah insya Allah bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita paling tidak, walaupun tidak pinginnya masuk yang pertama Ustaz ya, masuk tanpa hisab, tapi paling tidak mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga dengan hisab. Jangan sampai kita walaupun masuk tapi mencicipi neraka dulu ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Udah ada 3 yang masuk dalam chat. Yang pertama dari Francisca Indisurti. Bismillah, Pak Ustaz, izin bertanya. Untuk dalam bulan Ramadan ini didawamkan untuk memperbanyak ibadah dan berdoa. Apakah mendoakan orang lain dengan mengirimkan bacaan kita Al-Fatihah sampai
adakah tuntunan dari Rasulullah jadi mendoakan orang lain dengan mengirimkan surah Al-Fatihah? Mungkin seperti tadi kita mendoakan orang yang sakit, lalu kita kirimkan Fatihah, kita bacakan Fatihah. Apakah sampai seperti itu, Ustaz? Baik. Tentang apakah sampai atau tidak, wallahualam hanya Allah yang tahu. Tapi mari kita rujuk kepada dalil. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, terutama imam mazhab yang 4. Kalau Imam Mazhab Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak. Karena tidak ada dalil sama sekali. Mendoakan dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup dan masih sakit dan seterusnya. Maaf, seperti tadi yang dibaca. Yeah. Tapi Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat sampai membacakan suatu bacaan ayat Al-Quran, dikirimkan kepada orang sampai. Ini terjadi khilaf. Maaf, saya secara pribadi, saya meyakini 3 pendapat ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal. Karena memang tidak ada dalil yang ditunjukkan dari Rasul dan perbuatan para sahabat ketika mendoakan orang dengan cara membaca surat lalu dikirimkan. Maka saya tidak mengamalkan itu. Adapun para sahabat, para jamaah mengamalkan seperti yang diyakini dan yang dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa tetap sampai, silahkan. Apakah nanti sampai atau tidak? Wallahu a'lam. Mari dalam hal seperti ini, amalkan, tiap kita punya tanggung jawab. Apakah nanti diterima atau tidak? Terserah Allah. Lalu bagaimana saya cara mendoakan? Apabila saya diminta untuk mendoakan seseorang yang sakit dan seterusnya, saya langsung to the point mendoakannya si fulan. Sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, washfi anta syafi, la shifa'an illa shifa'uk, washfi'hum. Mereka siapa yang kita niatkan mereka didoakan? Washfi'hum. Siapa itu mereka? Shifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit. Saya melakukan dengan cara itu. Adapun sahabat saya, kawan saya, dan haditolan saya yang lain membaca dengan cara yang lain, monggo. Allah yang akan menilai. Demikian. Jadi, nggak perlu kita perselisihkan yang seperti ini. Mana yang Anda yakini, amalkan. Tapi ingat, setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena nggak mungkin ada satupun perbuatan kecuali dipertanggungjawabkan. Baik itu pertanggungjawaban dalam urusan ibadah, atau dalam urusan muamalah, atau dalam urusan kemaksiatan. Semuanya. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, alhamdulillah. Tentu jawaban yang sangat bijaksana, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, jadi semuanya kawan semua ya, walaupun berbeda pendapat, tapi semuanya kawan. Kita semua adalah bersaudara saja. Alhamdulillah. Jangan berselisih. Jangan ingat tadi pesan Allah tadi. Yang nomor 2. Iya. Jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar, jangan musuhan. Ingat tadi surat 16. Ada orang yang berbeda, jangan dimusuhin. Wong tiap kita tanggung jawab masing-masing kok. Wong kita aja belum tentu diterima oleh Allah. Yang terpenting tadi, kita berilmu, kita mau belajar, kita amalkan. Apakah nanti baik atau buruk, tentu kita harus berusaha yang terbaik. Nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah semuanya. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kalau begitu pertanyaan berikutnya dari Mas Arif Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya bisa menarik keluarga saya masuk surga di hari kiamat nanti? Begitu juga sebaliknya. Maksudnya saya menarik keluarga atau keluarga menarik saya masuk ke dalam surga. Mohon pencerahan dan dalilnya, Ustaz. Bisa jika syarat-syarat terpenuhi. Tidak bisa jika syarat-syarat tidak terpenuhi. Bagaimana syarat terpenuhi? Anda ingin meraih surga, Anda harus beriman dan beramal saleh yang baik. Anda bisa menarik keluarga Anda menuju surga. Seluruh keluarga Anda disuruh beriman dan beramal saleh dengan baik. Kalau landasannya sama-sama beriman, maka Allah akan berikan nikmat reuni di surga bersama keluarga. Dihubungkan oleh Allah. Saling memberi syafaat. Bisa. Iman landasannya. Iman yang benar. Sebagaimana Allah firmankan dalilnya di surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti anak keturunan mereka, anak cucu mereka, keluarga mereka, keturunan mereka, sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, saling memberi syafaat, saling menerima syafaat dari keluarga mereka sepanjang sama-sama beriman dan benar. Dihubungkan sampai ke dalam surga. Wa ma allatnahu min amalihi min syai'. Allah nggak murungi sedikit pun amal mereka. Tapi ingat, tiap orang kullu mri'in bima kasabarin, terikat dengan usaha masing-masing. Bagaimana kalau tidak ada iman, tidak beramal saleh, tidak beribadah, putus bapak, ibu, orang tua, anak, nggak bisa saling tolong-menolong. Allah gambarkan di surat Luqman, surat 31, ayat ke-33. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sesungguhnya jangan tertipu oleh setan yang pandai menipu kamu tentang Allah. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ini janji Allah yang mana yang benar itu? Bahwasanya Allah telah menjanjikan orang beriman itu tidak bisa tolong-menolong jika yang mau ditolong tidak beriman. Maka dikatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Hai manusia. Afan, saya salah membaca ayat. Bunyi ayatnya sesungguhnya begini. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Wahsyau yauman, hendaklah takut nanti akan menimpa kamu suatu hari. La yajzi walidun an waladi, di mana pada hari itu orang tua nggak bisa nolong anak, bapak nggak bisa nolong anaknya, ibu nggak bisa nolong anak perempuannya, nggak bisa. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak-anak tidak bisa menolong orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq. Ini janji Allah pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu, terperdaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu terperdaya oleh setan yang memperdayakan kamu sehingga kamu lupa sama Allah. Jadi intinya bisa anak memberi syafaat orang tua memberi syafaat orang kepada anak, saudara kepada saudara, orang mukmin dengan orang mukmin, sepanjang imannya sama-sama benar. Tapi kalau yang satunya iman, satunya nggak benar imannya, nggak ada syafaat tolong-menolong. Jangankan kita, Rasul aja nggak diizinkan oleh Allah kok. Makanya tadi syarat syafaat apa? Yang memberi syafaat diberi izin dan ridho oleh Allah. Rasul, malaikat pasti dapat izin dan ridho Allah. Lalu yang makan menerima syafaat juga harus mendapat izin dan ridho Allah untuk diberi syafaat oleh orang yang akan memberi syafaat. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, jadi intinya kita harus sama-sama satu keyakinan, satu keimanan, Ustaz ya. Jadi kalau berbeda, tidak akan bisa. Berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, ini dari Ibu Nur Aini. Berarti apakah syarat mendapat ridho Allah agar kita mendapat syafaat adalah zero mistakes? Bagaimana dengan bila manusia kan kadang hilaf, kadang berbuat kesalahan? Mohon pencerahannya. Adakah manusia zero mistake? Nonsen, nggak mungkin. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja pernah salah kok. Iya. Nabi ketika sedang dakwah kepada orang yang top, orang kafir, tiba-tiba ada Abu Umi Maktum datang orang buta. Lalu Nabi mukanya masam. Orang yang buta nggak tahu, Allah tahu. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fa'antahu dzikra. Ditegur, tapi bedanya Rasul itu kalau ditegur langsung tobat. Kalau kita ditegur bolak-balik, bandelnya tetap. Artinya apa? Nggak mungkin ada manusia zero mistake. Nabi Ibrahim punya salah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam punya salah. Nabi pernah mengharamkan yang halal. Itu dosa besar.
Meskipun tujuannya bukan untuk mengharamkan, untuk membahagiakan istri. Allah tegur turun surat At-Tahrim, surat 66 ayat 1. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Hei Nabi, kok kamu bisa sih mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagi kamu? Tujuannya bukan apa-apa, membahagiakan istri. Tapi kan cara salahnya. Dan ada beberapa kasus Rasul salah, ditegur. Kalau Rasul mahsum, salah ditegur langsung tobat. Nggak ngulangin lagi. Kalau kita salah, nggak tobat-tobat, ngulangin terus. Maka nggak mungkin zero mistake. Lalu bagaimana dong Ustaz? Merujuk pada sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari sahabat Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia, setiap anak Adam banyak salahnya. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Tapi sebanyak-banyak manusia yang banyak salah, yang mau bertobat, yang banyak bertobat. Maka bagi kita, perintah Allah di surat 11 Hud ayat ketiga, pakai ayat ini. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajali musamma. Beristighfarlah kamu, banyak-banyak mohon ampun pada Allah. Kemudian bertobatlah atas kesalahan dan dosamu. Niscaya Allah memberikan kepadamu nikmat yang baik terus-menerus. Jadi nggak ada manusia punya dosa, tapi Allah berikan kepada kita ampunan. Buruan perbanyak istighfar dan terus bertobat. Bukankah di bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, maghfirah, maka mari kita kejar. Wasari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah. Mari kita kejar untuk meraih ampunan. Mari kita pertahankan terus untuk meraih ampunan. Karena manusia nggak ada yang bersih dari kesalahan. Nabi kita SAW, Bapak Ibu, jika kita membaca surat 48, surat Al-Fat, ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2, Allah berikan jaminan. Nabi Muhammad itu 0, 0. Nggak ada dosa sama sekali. Zero mistake. Betul-betul nggak ada lagi kesalahan. Sejak turun ayat ini, bersih. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah memberi ampunan kepadamu ya Muhammad seluruh dosamu yang telah lalu dan semua dosa yang akan datang. Sejak Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan, Allah turunkan ayat ini. Maka sejak saat itu, Rasul nggak punya dosa sampai beliau wafat. Bersih, 0. Apakah Rasul nggak beristighfar? Apakah Rasul nggak mohon ampun? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Ayyuhan nas tubu ilallah jami'a. Hai manusia, bertobat semua kalian kepada Allah. Semuanya. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali minimal. Rasul itu yang nggak punya dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Ayo, nggak usah dihitung, perbanyak. Demikian, wallahu a'lam. Ya, memang betul kata Ustaz, tidak ada orang yang pernah tidak ada orang yang bersih dari dosa itu ya. Semuanya tidak pasti akan pernah melakukan dosa, dan yang terpenting dari kata Ustaz, kita harus senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada beberapa komen, alhamdulillah, Allahu Akbar, insyaallah dari Ibu Lestari, insyaallah semoga kita semua termasuk hamba Allah yang bertakwa dan memperoleh ridhonya. Begitu juga dari Ibu Nani Suryani, Masya Allah, semoga kita semua istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Berikutnya, izin pertanyaan Ustaz. Ustaz, kadang dalam melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan, sering merasa bacaan doa-doa belum cukup. Doa-doa apa saja yang terbaik saat salat tahajud, tarawih, dan zikir-zikir yang terbaik? Syukran Ustaz. Rasul tidak pernah mencontohkan secara khusus doa apa saja. Bebas. Tapi yang paling penting, doa terbaik kita di bulan Ramadan khususnya, apalagi nanti di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, perbanyak tobat.
Ummul Mukminin Aisyah, hadisnya sahih, riwayat Imam 4, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bertanya sama Rasul. Qultu ya Rasulullah. Aku bertanya, wahai Rasulullah. Idza alimtu ayyi lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Jika aku mengetahui di malam itu adanya malam qadar, doa apa yang paling baik aku mohon kepada Allah? Ma aqulu fiha. Apa yang lebih baik aku baca padanya? Qala, Rasul menjawab, quli, ucapkan olehmu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau itu pemaaf. Engkau sangat mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, ya Allah, maafkan aku. Ulangi. Berapa kali? Nggak usah dihitung. Ratusan kali monggo. Capek, zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. La haula wa la quwata illa billah. Tambahkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Baca. Silahkan Anda minta. Bahkan dengan bahasa Anda, silahkan. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk keluargaku, ya Allah. Berikan hidayah untuk suamiku, untuk anakku, untuk ya Allah, teguhkan hatiku agar taat kepadamu, ya Allah. Limpahkan untukku nikmat iman dan takwa, ya Allah. Silahkan, minta apa saja. Nggak ada khusus dengan bahasa Arab, terserah Anda. Tapi kalau Anda mampu dengan bahasa Arab yang hadis-hadis dicontohkan Rasul, dan banyak doa apa saja, bebas. Nggak ada doa terbaik. Semua doa baik. Kecuali dicontohkan tadi, khusus di malam qadar, perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Intinya, yang terbaik di akhir malam itu kita berdoa kepada Allah. Doa itu ada doa permintaan, masalah, ada doa ubudiyah dalam kaitannya dengan ibadah, ada doa minta kebaikan dunia akhirat, ada doa minta perlindungan dari Allah agar kita dilindungi, ada doa yang isinya adalah permohonan ampun, istighfar. Maka hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin hina yabqa sulusul laylil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala itu tiap malam turun ke langit dunia. Tiap malam turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul laylil akhir. Di sepertiga malam yang akhir. Di setiap malam, tapi turun di sepertiga malam akhir. Berarti khusus di malam-malam akhir ini, akhir malam ini, terutama nanti di malam-malam qadar, jangan pernah lewatkan. Dari kira-kira jam 1 malam, atau jam paling lambat jam 1:30, disitulah waktu yang paling krusial sampai menjelang waktu subuh. Itu waktu paling top. Allah turun. Fayaqul, Allah berfirman, Iyas'aluni fa'u'atiyahu. Siapa yang meminta kepadaku di malam itu, aku akan berikan permintaannya. Aku beri. Wa iyad'uni astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Wa yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Silahkan, banyak-banyak mohon ampun. Sanjung Allah, puji Allah, berzikir. Silahkan sebanyak-banyaknya. Nggak ada khusus yang lebih baik yang mana. Nggak, sama saja. Mau di sholat tahajud maupun yang lain. Tapi yang paling baik adalah banyak-banyak mohon ampun. Sayyidul istighfar. Allahumma anta inni dholamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Silakan. Pengakuannya Nabi Yunus, ya ini ketika keluar dari ikan, ketika dimakan ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuannya Nabi Adam ketika diusir dari surga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua doa-doa itu baik. Silakan, bebas Anda milih yang mana. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Berikutnya dari Ibu Elvi Selvianda. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya memiliki saudara yang tidak mampu dan tidak bekerja selama ini saya selalu membayarkan zakat fitrahnya.
Apakah boleh Ustaz? Karena ada yang bilang kalau saudara saya berhak menerima zakat. Jazakallah. Ketahuilah saudaraku seiman, zakat fitri yang kita biasa bayar di akhir dari Ramadan boleh dibayarkan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitr, tapi maksimal dikeluarkan sebelum Anda keluar ke tanah lapang sholat Id. Yang paling aman ya sehari atau 2 hari. Biasanya panitia membagikan itu. Adapun yang menitip sepekan sebelumnya, bahkan 2 pekan sebelumnya, ya karena dititipin beras gak ada masalah. Yang penting ditunaikannya. Nah, zakat fitri itu kewajiban untuk semua manusia yang beriman tentu saja. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min ta'am minat tamr wal sya'ir wal zabib wal khintah. Difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang untuk melakukan menunaikan zakat fitri bagi orang yang berpuasa dengan membayar 1 sok makanan, bisa kurma, bisa gandum, bisa syair, bisa kismis. Siapa yang untuk farodo diwajibkan oleh Rasulullah untuk siapa? Lis-saghir wal kabir, untuk anak-anak maupun orang dewasa. Untuk apa? Lidzakari wa unsa, bagi laki-laki atau perempuan. Hurru wal abdu, untuk orang merdeka ataupun hamba. Termasuk juga untuk orang-orang miskin, tidak mampu, siapapun. Maka ibu punya saudara, nggak mampu, nggak punya pekerjaan, tiap tahun dibayarkan zakat fitrinya, halal. Nih, aku bantu Anda untuk bayar zakat fitri. Dia keluarkan zakat fitri. Karena dia termasuk miskin, dia berhak nanti dapat. Contoh, si A miskin, punya istri, punya anak 2. Keluarkan zakat fitri. Nggak mampu, saya bantu. Nih, ada 4 kantong beras. 1 kantongnya 3,5 liter, 1 sok. Ini untuk bayar zakat fitri Anda. Serahkan. Serahkan kepada orang miskin yang lain boleh. Serahkan kepada di pengurus zakat fitri di musola boleh. Di masjid boleh. Setelah dia tunaikan, dia telah gugur kewajiban. Kenapa? Karena ini wajib bagi semuanya. Apa sih fungsi zakat fitri? Muhratan lis-sha'imin minal lahwi warrafas. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang kadang-kadang sia-sia, tanpa sadar, suka marah, suka ngomong tuh istighfar. Nah, itu dibersihkan dengan zakat fitri. Nanti setelah dia menunaikan zakat fitri, dia punya hak lagi zakat fitri. Dibalikin oleh pengurus zakat, dikasih. Dia tadi nyetor cuma 4. Kenapa? Keluarganya 4. Bila jadi dikasih 10 kantong, halal. 1 orang dapat 2, halal. Jadi orang miskin juga wajib bayar zakat fitri. Andai kata dia tidak mampu, maka saudaranya yang mampu, bahkan bukan cuma saudara, tetangganya pun boleh membayarkan. Dengan niat dia sedekah kepada orang yang tidak mampu, sementara dia bayar zakat fitri. Betul, dia pun berhak menerima zakat fitri. Dan tentu zakat mal pun dia berhak. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, sangat jelas sekali Ustaz penjelasannya. Ini udah jam 7, gimana Ustaz? Apa masih ada waktu? Ada beberapa pertanyaan lagi? Kasih kesempatan lagi, mungkin Pak Usep sampai jam 7:15. Iya, baik. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Dewi Anggreni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan semua jamaah, ini pertanyaannya maaf di luar tema. Bolehkah memberikan zakat mal dalam bentuk barang dan bolehkah diberikan kepada non-muslim yang membutuhkannya? Jazakallah, Ustaz. Saudaraku seiman, zakat itu aturannya telah jelas, paten. Jangan dikotak-katik. Jangan berinovasi dalam urusan ibadah. Karena ini urusan maqdah yang sudah Allah tetapkan. Pertama, zakat itu wajib dikeluarkan berupa harta yang dizakatkan. Anda petani, menanam padi, maka wajib dizakatkan berupa beras, hari hasil panen. Setelah padi dikeringkan, digiling, ditakar berapa, sampai nisab, keluarkan zakatnya. 5% atau 10%. Ada orang peternak, kambing, sapi, onta, wajib dikeluarkan zakatnya berupa kambing, berupa sapi, berupa onta.
Kecuali ketika sapi mencapai sekian, maka sekian. Onta mencapai sekian, belum sampai onta, maka bayarkan dengan kambing. Ada aturannya. Anda punya harta, harta kita tuh mal, duit, rupiah. Ada yang dolar, ada yang rupiah. Maka keluarkan dengan rupiah. Anda punya emas, perhiasan, emas atau emas batangan, keluarkan dengan emas. Ustadz, gimana kalau pakai rupiah? Boleh, karena emas itu setara dengan nilai rupiah. Nah, ketika Anda membayarkan zakat mal, harta, berupa harta. Jangan berupa yang lain. Belikan barang, belikan baju, belikan makanan. Ini zakat. Nggak bisa. Kasih berupa duit, terserah dia. Mau pakai apa? Untuk biaya sekolah, untuk beli beras, untuk beli pakaian, terserah Anda. Akan tetapi di saat menyampaikan, ada aturannya lagi. Bolehkah kepada orang kafir yang non-muslim, yang susah? Nggak boleh. Zakat itu hanya untuk orang beriman. Bolehnya orang kafir itu jika mu'allaf. Jadi jika kita merujuk surat 9 ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya, mu'allafa qulubuhum, itu adalah semuanya Islam, Muslim. Kecuali satu, mu'allaf qulubu, yang sedang dibujuk hatinya untuk menerima Islam. Dilunakkan hatinya, orang non-muslim, tapi dalam rangka dibujuk atau ada keinginan masuk Islam. Atau orang muslim, orang kafir yang baru masuk Islam, mu'allaf. Adapun orang kafir yang benar-benar kafir, nggak punya hak, saudaraku. Jangan. Zakat itu hanya untuk orang yang beriman. Yang masuk Islam, yang Islam. Dan boleh kepada saudara kandung, boleh. Zakat mal hanya nggak boleh ke atas untuk orang tua kita, ke bawah untuk anak kita. Demikian aturan zakat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah terjawab sudah pertanyaannya. Berikutnya, ini ada permintaan tolong, Afwan, tolong share doa untuk orang sakit yang tadi dibacakan Ustaz. Allahumma rabbana sadhil basa. Bagi yang sudah punya, tolong di-share di chat di sini langsung. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, izin bertanya, untuk wanita atau untuk ibu-ibu, mana yang lebih baik, iktikaf di masjid atau ibadah di rumah pada 10 malam terakhir Ramadan? Para wanita, baik itu iktikaf di 10 malam akhir Ramadan, atau ibadah di selama bulan Ramadan, tarawih dan yang lainnya, atau ibadah di luar Ramadan, khususnya sholat, yang terbaik wanita tetap di rumahnya. Nggak ada yang bisa mengalahkan rumahnya. Katakanlah dia ke masjid dapat 27 derajat. Betul. Pahalanya 27 kali lipat. Betul. Tetapi tetap satu di rumahnya lebih baik daripada 27 di masjid. Telah sepakat ulama. Maka tidak ada dalil dari Rasul wanita diperintah ke masjid. Tapi diperbolehkan ke masjid. Wanita sholat wajib di masjid boleh, tarawih di masjid boleh, i'tikaf di masjid boleh. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, nggak ada yang bisa mengalahkan dengan rumahnya. Sebaik-baik wanita itu ibadah di rumahnya. Apakah i'tikafnya, apakahnya? Ustaz, bukan i'tikaf, betul, karena di rumah bukan i'tikaf. Tapi tujuannya ibadah untuk meraih malam qadar. Di 10 akhir tetap ibadah. Karena Rasul nggak pernah membolehkan isinya i'tikaf. Pernah suatu ketika isi Rasul i'tikaf di masjid, membuat tenda. Begitu Rasul marah, besoknya dibongkar semuanya. Dibongkar, dan Rasul membatalkan itikafnya. Supaya apa? Peringatan, jangan sampai para wanita itikaf di masjid. Nah, bagaimana wanita ke masjid? Boleh, asal menjaga. Pakaiannya harus tertutup rapat, jangan terlihat aurat. Jangan pakai wangi-wangian, jangan berhias, jangan berikhtilat laki-laki perempuan. Jangan kemudian bergurau, hahahi, ketawa-ketawa. Kalau kita lihat orang-orang ke masjid, anak-anak muda, remaja, laki, perempuan-perempuan, ibu-ibu, subhanallah, jilbabnya terbuka, rambut terurai, pakaian ketat, mukena cuma ditenteng. Mau sholat dipakai, pas selesai sholat dilipat lagi, keluar dengan aurat terbuka. Demi Allah, lebih baik Anda di rumah daripada Anda bikin dosa. Wanita-wanita ke masjid, gurau dengan laki-laki, bercanda sepanjang perjalanan. Setelah itu, mendingan gak usah ke masjid. Intinya sebaik-baik wanita di rumah, tapi boleh ke masjid, termasuk i'tikaf. Apa syaratnya wanita-wanita itu ke masjid? Tidak punya tanggung jawab lagi di rumah. Misalkan dia seorang janda, dia sudah tidak punya anak yang harus dirawat, dalam anak itu sudah keluar atau sudah dewasa,
Atau suaminya masih hidup, tapi mengizinkan itikaf karena suaminya itikaf. Anaknya sudah besar, nggak ada yang dilayani di rumah. Anaknya pun itikaf. Maka itikaf saat itu diperbolehkan. Tapi tetap jaga diri dengan baik. Tapi tetap sekali lagi, wanita yang terbaik ibadahnya adalah di rumahnya. Andai kata ke masjid boleh, dapat pahala 27 kali lipat, tepat. Tetapi tetap 27 kali lipatnya wanita di masjid, tetap kalah dibandingkan dengan satu di rumah. Demikian. Dan ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam, pada prinsipnya berarti boleh. Asal menjaga diri. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Baru jam 7:09. Insya Allah masih ada waktu. Masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Silakan mungkin buat 2 atau 3 pertanyaan lagi, mudah-mudahan masih bisa. Baik. Bismillah, Pak Ustadz, maaf mau bertanya, apakah niat puasa Ramadan harus dilafazkan setiap malam untuk puasa keesokan harinya? Hukumnya wajib? Kalau lupa melafazkan, apa yang harus kita lakukan? Apakah juga kita bisa berniat puasa 1 kali untuk 1 bulan penuh? Ini yang sering terjadi setelah taraweh, nawaitu shauma ghadi, seperti itu ya. Baik. Sekali lagi, ini terjadi pula kekhilafan, tapi saya sekali lagi selalu merujuk kepada dalil yang berasal dari Rasul. Secara umum, siapa yang tidak berniat saum sebelum fajar, nggak ada saum baginya. Jadi wajib saum itu diniatkan sebelum subuh. Dan tidak ada niat saum itu sebulan penuh. Karena kita nggak pernah tahu. Yang namanya saum itu diniatkan tiap hari sebelum subuh. Adapun niat sebulan penuh, ya silakan saja. Tapi nggak bisa, nggak sah. Kenapa? Rasul nggak pernah perintahkan itu. Saum itu diniatkan tiap hari sebelum subuh. Hadisnya sahih. Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Adapun tentang lafaz niat, Rasul tidak pernah mencontohkan dengan lafaz. Nawaitu shoma ghadin an adai dan seterusnya. Nggak pernah ada. Lalu bagaimana niat? An-niyatu asyaddu minal qatl. Itu yang saya lakukan. Niat itu ini hati kita. Contoh. Tadi malam saya bangun jam 2:30. Kemudian 2:30 ya sekejar persiapan ini itu dan seterusnya. Kemudian setelah itu makan sahur. Setelah makan sahur masih ada waktu, kemudian lakukan dengan sholat tahajud. Silakan 2 tugas, 4 rakaat, semampunya. Ada sisa waktu sebelum subuh kita berdoa, kita berzikir. Saat saya bangun, saat saya melakukan makan sahur, mau ngapain saya? Tertenam di sini, saya mau saum besok. Al-itnat, an-niyatu asyaddu minal qatl. Niatku itu dikuatkan dalam hati. Dan saat saya mau makan sahur, cuma satu niatnya. Bismillah. Maka saya sesungguhnya berniat besok puasa. Dan ada dalam hati saya. Itulah yang saya niatkan. Dan itulah yang diperbuat oleh Rasul dan para sahabat. Yang dalil-dalilnya niat dilafazkan tidak ada. Tapi di negara kita sekali lagi telah meyakini lafaz itu dilafazkan. Monggo, silahkan. Saya tidak menggunakan lafaz. Tapi saya tidak berani menyalahkan yang meniatkan dengan nawaitun. Monggo, sekali lagi. Tiap kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa saya tidak dengan lafaz? Karena saya tidak pernah menemukan dalil dari Rasul ada niat puasa yang dilafazkan. Sebagaimana niat sholat dilafazkan. Usolli fardol, usolli sunnatan, dan seterusnya. Saya nggak pernah dengan itu. Setiap niat saya cuma satu kalimat. Bismillah. Itulah niat saya. Wallahu a'lam. Jika berbeda, jangan ribut. Jika mau setuju dengan saya, amalkan. Jika Anda tetap melakukan dengan lafaz, silakan. Ingat, setiap perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban. Seyogyanya tiap kita beramal wajib dengan ilmu. Maka Allah perintahkan kepada kita surat 17 ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan beramal, beribadah, ikut-ikutan yang kamu tidak tahu ilmu pengetahuannya. Karena sesungguhnya nanti pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati nurani kamu, akal pikiran kamu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Saya karena yakin akan dapat pertanggungjawaban, dimintai tanggung jawab di hadapan Allah, saya nggak akan beramal ibadah kecuali yang dicontohkan Rasul. Dan itu yang saya yakini dan itu saya nyaman. Ada saudara yang berbeda? Monggo, tiap kita pertanggung jawabnya masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian.
Ya, baik. Alhamdulillah. Kembali tadi pertanyaan masalah khilafiyah. Ustaz sudah menjelaskan. Jadi mana yang menurut keyakinan terbaik buat kita laksanakan. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Baik, Ini sebelumnya silakan. ada komen, Masya Allah ilmunya ini dari Ibu Ulfa Nawawi. Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Semoga kita semua masuk surga tanpa hisab. Pertanyaan dari Ibu Titi, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang karena menderita penyakit tidak bisa menjalankan saum Ramadan dan sudah terlanjur meninggal beberapa tahun yang lalu? Apakah ahli warisnya harus mengkodok dengan puasa Senin Kamis agar kelak ringan hisabnya atau boleh dengan fidyah? Saudaraku seiman, kodok itu bukan orang lain yang mengkodok. Ibadah itu tanggung jawab masing-masing. Adapun badal, ada dalilnya, silahkan. Seperti ada orang haji, orang tua belum haji, digantikan oleh anaknya, bukan kodok, dibadalkan, dalilnya sahih, lakukan. Tapi tentang saum, tidak. Orang yang sakit itu nggak wajib puasa. Bahkan orang sakit yang terus-menerus sakitnya, itu bukan lagi kodok. Kenapa? Dia itu yutiqun, nggak mampu. Maka Allah turunkan ayatnya Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang yutiqun, yang berat melakukan, sakit yang enggak kunjung sembuh, sudah sangat lanjut usia, wanita yang hamil, lalu melahirkan dan menyusui sehingga enggak mampu saum, sampai timbul, sampai datang waktu Ramadan berikutnya enggak mampu qada, maka fidyatun ta'amu miskin la qada'a alaihi. Kata Rasul, cukup bayar fidyah kepada seorang miskin. Sekali nggak puasa, sekali ngasih makan orang miskin. Nggak ada kodok baginya. Jadi bagaimana seharusnya orang yang sakit itu begitu selesai Ramadan, dia meninggal, kemudian belum dibayarkan fidyah, bayar fidyah ketika itu. Tapi beberapa tahun yang lalu Ustaz, bismillah, niatkan saja sedekah. Semoga menggugurkan dosanya. Dan orang yang sakit, dia tidak puasa, insya Allah tidak berdosa. Karena memang Allah ngasih keringanan, orang sakit nggak usah puasa. Sebagaimana An-Nisa surat 4 ayat ke-28 Allah berfirman, yuridullah ayyukhaffifa ankum khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki keringanan bagi kamu karena manusia lemah. Manusia diciptakan lemah. Maka dalam keadaan lemah, Allah kasih keringanan. Nggak usah puasa, nggak usah qada, bayar fidyah. Seperti yang Allah firmankan Al-Baqarah 185. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Allah nggak pernah menghendaki kesulitan. Yang penting mampu puasa, walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangan puasanya itu. Dan kalau sudah selesai puasa, walitukabbirullah ala ma hadakum. Bertakbirlah, agungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Demikian, wallahu alam, sepertinya cukup Pak Usep. Sudah cukup panjang waktu kita. Demikian kepada para jamaah, terutama kepada para pengurus kolak dari Masjid Al-Kautsar Tanjung Barat Indah, dan juga kepada Pak Usep sebagai moderator, dan para jamaah sekalian yang ikut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita uraikan insya Allah bermanfaat untuk kita, menjadi bekal untuk panutan kita, untuk menjadi bekal kita dalam ibadah sebaik-baiknya. Kelak semoga kita meraih syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh dengan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur jazakallah Ustaz atas Sama-sama ilmunya. Pak Usep dan semua jamaah sekalian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit kepada Pak Agus Wiryawan dan semua para pengurus, saya mohon pamit. Enggak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Bagi jamaah yang chatnya atau pertanyaan belum sempat dibacakan, kami mohon maaf karena memang Ustaz juga ada keperluan lagi, mungkin ada siar dakwah di tempat yang lain lagi. Insya Allah mudah-mudahan
Kalau ada pertemuan berikutnya, bisa nanti chatnya paling duluan. Jadi siapa yang duluan, ya itulah yang dibacakan. Demikian saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan lagi Pak Agus. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Usep, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah sampai di penghujung kajian kita pada pagi hari ini. Izinkan saya sebagai mewakili DKM untuk menambahkan satu informasi. Kajian kita berikutnya pada hari Kamis lusa, insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustadz Azhar Khalid Seif dengan tema persiapan untuk menyambut Lailatul Qadar. Nah, itu pada hari Kamis. Mudah-mudahan kalau ada Bapak Ibu yang berkenan, berminat, dan pertanyaan mengenai itu belum terjawab, fikihnya akan dibahas pada hari Kamis oleh Ustadz Azhar Khalid Seif. Kemudian hari Sabtu kita bertemu sebagaimana biasa kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Setiawan. Berapa Ustadz? Pukul berapa hari Kamis? Sama Bu, waktunya sama, selalu 5.30 sampai 7.30. Baik. Kemudian untuk hari Ahad, insya Allah diisi oleh Ustadz Arifin Jayadiningrat. Demikian program kita sampai Ahad. Minggu depannya nanti akan ada kajian kristologi oleh Umi Irena Handono. Kemudian ada kajian dari Ustadz Nazmi Umar Bakar pada Selasa pekan depan. Baik Bapak dan Ibu, lebih kurangnya kami mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini dalam penyelenggaraan. Yang sempurna datang dari Allah, yang kurang datang dari kami selaku penyelenggara. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang